Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat malam. Buat yang baru bergabung, sudah ada 8 orang. Berjumpa lagi di konten terbaru dari Kenari Jaya, di mana kami akan mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif yang dengan tema yang variatif untuk menghibur sekaligus menambah wawasan sahabat Kenari semua di Bincang Kenari malam ini. Oke, kita tunggu biar rame dulu ya. Ada Paragil, hai Paragil. Nah, udah mulai rame nih. Malam hari ini kita akan berbincang di bidang arsitektur bersama seorang arsitek senior dari Hadi Prana Design, yaitu Pak Andika Perdana ST, dengan tema A Design Between Prestige and Budget. Nah, malam Nadia, malam Ibu Mary. Nah, aku mau ingetin lagi nih, buat kalian yang nonton live ini bisa memberikan pertanyaan ke narasumber dengan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti dari tim kami akan memilihkan beberapa pertanyaan terbaik untuk ditanyakan ke narasumber. Malam Nadia, hai Faisal, udah sampai di rumah ya Sal? Halo Ibu Victoria. Ada Mbak Tika juga nih udah bergabung. Nah, buat teman-teman di rumah, pandemi sekarang udah mulai ini lagi ya. Jadi kita harus jangan lupa untuk selalu menggunakan masker di rumah. Oh ya, by the way, Kenari Jaya tuh ngomongin kondisi COVID kayak gini, kita tuh ada produk, dia kayak football gini. Nah ini tuh dia tuh low touch solution, jadi bisa dipasang di pintu-pintu rumah kalian. Kalau misalkan kalian mau keluar masuk, itu bisa menggunakan kaki. Nah dengan cara seperti ini. Suara saya jelas ya? Kedengeran gak sih? Nah, selain ada footpool buat di kantor, itu juga ada desk partition seperti ini. Atau kalau misalkan di rumah, di meja makan juga bisa sih pakai kayak gini. Kayak gitu. Tujuannya untuk social distancing ya. Karena kan kita nggak tahu kalau kita bawa virus dari luar kayak kita. Oke. Nah, kebetulan Mas Pepski udah bergabung atau Pak Andika. Nah, kebetulan saya dan beliau itu satu alma mater dari Trisakti. Jadi, beliau tuh kayaknya selalu melarang saya gitu untuk manggil Bapak gitu. Udah panggil Mas aja gitu. Karena kan biasanya kalau udah adipati manggilnya Mas Mbak. Oke, kayaknya suaranya imut kayak handle antik. Waduh. Oke, kalau gitu coba ya kita invite Mas Pepski. Sebentar. Halo. Halo Mas Pepski. Oh, di rumah Mas? Lagi di rumah? Oh iya, baru mandi. Iya.
Tapi kabar sehat ya. Di Hadi Prana ada ini nggak tes gitu, rapid atau Oh ada. Tuh, kemarin suaranya kok echoing ya? Ada echoingnya. suaranya masih saya Suaranya mau nggak kesekal sih suaranya. Gimana? suaranya masih kurang jelas ya mas. Udah sih, cuman agak dari mic-nya Mbak kayaknya. Oh, mungkin ini masih ada. Gak apa-apa sih. Udah nggak? Gak apa-apa sih. Masih sih. Aku juga dengar. Udah ya? Coba dulu. Ya, gak apa-apa lah. Oke. Ada speaker ya? Kita lanjut. Hah? Pakai Agak speaker ya putus-putus. suaranya. Iya nih pakai speaker. Ada mikrofon gitu sih, tapi masih bunyi ya? Masih ngedengung dikit sih. Gak apa-apa Mbak. Udah gak terlalu ganggu kayak tadi. Oh ya, oke, kita lanjutin ya. Kemarin tuh terakhir kita ketemu pas virtual waktu seminar online ya di Asrinesia enggak? Atau yang yang aku main ke Hadi Prana juga ya waktu itu terakhir ya. Sama Pak siapa ya? Pak Irfan. Iya, sama Pak Irfan ya. Itu udah sebulan yang lalu. Iya udah 2 bulan yang lalu. Mas, ini udah banyak banget nih list pertanyaan yang masuk ke tim kami supaya bisa memaksimalkan waktu. Kita mulai tanya-tanya aja ya. Mulai tanya jawab. Boleh. Nih aku bacain. Aku pernah baca slogan rumah Anda adalah prestis Anda. Menurut Pak Andika, menurut Mas Pepski itu seberapa jauh sih kita bisa berkompromi antara konsep rumah dengan keinginan memiliki desain rumah yang khas atau unik. Jadi gimana tuh? Oke. Biasanya apa sih maksudnya orang pengen punya semua idaman orang dia. Apa gimana Mbak? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran? Ya. Jadi biasanya sih kalau yang saya dengar dari banyak, sebenarnya ada dua hal yang saling berhubungan biasanya. Itu biasanya keinginan punya rumah yang bagus, rumah idaman lah. Terus sama ada satu lagi konsep tentang budget. Mbak, kayaknya suara mic Mbak ganggu banget dari saya nggak terlalu kedengeran jadinya. Coba. Sebentar ya, Mas, coba dibenerin dulu. Ya. Kita coba cari headset. Oke. Touring suaranya. Masih ya? Masih. Itu nyolok ke kabel headphone bukan sih? Nyolok kabel headphone, nyolok. Coba. Oh iya, mungkin karena dari situ kali. Nah. Aman ya? Nah, ini nggak berisik. Oke, kalau kita kayak gini aja suaraku kedengeran Oke. Tapi? Oke. Kedengeran. Lebih jelas sekarang daripada tadi. Kalau tadi itu kayak ada suara dengungnya gitu. Jadi saya nggak bisa dengar suaranya Mbak. Nah, oke. Oke, ulangi lagi Mbak. Sorry Mbak pertanyaannya. Ulang pertanyaannya ya. Ulang lagi. Nah. Aku pernah membaca slogan rumah Anda adalah prestis Anda. Menurut Mas Pepski, seberapa jauh sih kita bisa berkompromi antara konsep rumah dengan keinginan untuk memiliki desain rumah yang khas atau unik? Jadi kita tuh sejauh apa bisa berkompromi sama konsep rumah gitu, antara keinginan kita. Oh iya. Seperti yang tadi saya udah bilang. Sebenarnya yang pertama adalah budget sih Mbak biasanya. Jadi
setiap orang yang punya rumah itu kan biasanya sudah punya budget tertentu. Tapi ada juga sih yang belum. Tapi masalah prestis nggak prestis, sebetulnya kalau menurut saya nggak terlalu menjadi utama ya kalau menurut saya ya. Jadi yang penting eh, budget dan desain itu harus bisa disesuaikan kalau menurut saya. Karena sejauh apapun arsitek mendesain semewah apapun, kalau budgetnya tidak ketemu sama kliennya itu agak sulit diwujudkan sih Mbak sebenarnya. Jadi bagaimana caranya dengan budget yang sudah ada disesuaikan desainnya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi budget itu Kedengeran nggak kita Mbak? konsentrasi kedengeran. Jadi kita lebih kayak Oh konsentrasi kedengeran? ke budget. Nah, kedengeran. Lebih konsentrasi ke budget gitu ya. Jadi Ya, sebelum kita mulai mau yang gimana gimana gimana, lihat dulu nih kita punya budget berapa gitu ya. betul betul. Karena bagaimanapun desain itu bisa semewah apapun, sekeren apapun bisa. Tapi pasti constraint-nya adalah budgetnya dulu nih. Kira-kira budgetnya sudah sesuai apa belum gitu. Gitu. Iya. Dan menurut Nah, saya dan yang paling seru itu kalau mendesain, misalnya mendesain dengan budget yang minim tapi hasilnya bagus. Itu biasanya tuh klien biasanya pengennya kan kayak gitu ya. Pokoknya iya iya. murah tapi bagus gitu. Dan buat kita sebagai arsitek, sepengalaman saya sih itu jadi hal yang challenging sekali ya. Seru sih gimana caranya muter otak dengan budget tertentu, desainnya bisa bagus gitu, bisa enak dilihat. Minimal apa yang dibutuhkan sama klien itu terpenuhi gitu. Hmm, biasanya tuh kalau misalkan keinginannya klien tuh sejauh apa sih ketika dia punya tahu budget nih, dia udah tahu budgetnya. Terus dia Mhm. udah punya impiannya tuh angan-angannya banyak nih. Nah, terus biasanya dari Mas Andika gimana tuh cara mengarahkan untuk tetap fokus Ya, sesuai eh, kliennya gitu? ya, biasanya kan mereka kan punya keinginan ya, tapi mereka seringkali itu keinginannya itu parsial gitu. Jadi kalau misalnya ngasih reference, saya mau kamar mandinya kayak gini, terus ruang tamunya kayak gini, which is nggak semua klien punya 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 apa ya, punya keinginan desain yang ada benang merahnya gitu. Jadi memang parsial sekali. Nah, tugas kita tuh sebenarnya sebagai arsitek adalah mengumpulkan kepingan-kepingan itu jadi satu bagian dan ada benang merahnya. Jadi mulai dari pintu masuk sampai kamar tidur itu ada kesinambungannya gitu. Entah itu materialnya, warna catnya, gitu, handle pintunya, atau apapun yang berhubungan dengan desain. Itu sih biasanya caranya. Nah, jadi tadi nih lanjutin yang tadi aku tanyain tuh. Dalam proses perencanaan rumah, hal yang biasa menjadi kendala kan tadi budgeting. Nah, berarti Ya, kiat-kiat apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menekan angka budgeting agar tidak overload? Nah, jadi kan tadi dia udah punya keinginan nih macam-macam. Terus kan ya, tadi Mas ya, ya. Andika juga udah dengan material apa segala macam gitu kan. Hmm. Nah, gimana sih biar bisa budgetnya itu biar nggak overload gitu? Nah, itu Gini, kalau kalau saya sih biasanya, kalau saya pribadi ya, saya tidak mengeneralisasi semua arsitek sama kayak saya. Tapi ini kalau dari sisi pengalaman saya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah konsep rumahnya sesuai dengan pemiliknya. Itu satu. Secara keinginan desain tuh, misalnya mereka pengen bangunannya yang tropis atau bangunan minimalis atau yang memang benar-benar klasik gitu. Sebenarnya kita biasanya temukan dulu nih klien tuh sebenarnya lebih kemana sih, dan itu kadang gampang, kadang juga susah gitu. Karena ada juga klien yang memang mau bikin rumah sama sekali nggak tahu pengennya gimana gitu, karena yang tadi saya bilang mereka tuh referensi tuh parsial, jadi kepingan-kepingan kecilnya tuh terlalu banyak tapi belum dijadiin satu gitu. Jadi kayak kita tuh ngerangkai puzzle gitu. Nah, puzzling ya. terus kalau menurut, Iya. iya, maksudnya kayak begitu. Terus kalau menurut saya sih dari segi budgeting yang paling penting adalah penggunaan material penutup atap itu. Itu sih menurut saya itu hal yang paling krusial ya dari sebuah rumah ya. Yang penting tuh atapnya benar dulu gitu. Maksudnya pilihan pemakaiannya juga
bagus dulu gitu. Terus setelah itu uh, desain kamar mandi biasanya banyak banget orang yang biasanya kan kalau klien tuh banyak banget yang pertama kali kebanyakan ya yang saya temui ya mereka ngasih reference tuh kamar mandinya dulu sama kamar tidurnya dulu biasanya gitu. Terus model rumahnya tuh juga kadang fasadnya misalnya kayak sekarang kan ada yang model-modelnya kan tropis itu kan banyak sekali tuh ya. Terus model minimalis gitu. Nah, mereka tuh mencoba memasukkan itu gitu. Nah, tugas kita adalah uh, mengkombinasi apa yang mereka inginkan, kita sesuaikan sama kondisi kondisi site-nya dulu. Itu sih. Jadi bagaimana nanti semuanya bisa berkesinambungan lah, bisa bilang gitu. Nah, tadi kan kata Mas Andika yang pertama tuh yang penting Enggak, jawaban atapnya saya dulu. dilihat nggak? Soalnya tadi putus-putus suaranya Mbak Kedengeran, Nadia. kedengeran nih. Kan tadi Ya Mas dilihat Andika nggak bilang, maksudnya? Mas Steps kan bilang nih, katanya yang paling krusial itu atap dulu kan. Jadi kita tuh harus mempertahankan konstruksi atapnya sebisa mungkin. Jangan pikirin budget dulu deh. Penting ini tuh mau berapapun harganya, sebisa Bukan, bukan, mungkin bukan, kokoh bukan gitu, karena bukan gitu. Maksud saya yang penting tuh gitu. klien itu menemukan apa ya? Mereka tuh pengen desainnya seperti apa gitu. Jadi arsitek tuh bisa bisa merangkainya dengan baik gitu secara denahnya segala macam. Tapi misalnya kalau mau spend budget, misalnya kalau menurut saya spend budget yang paling besar, yang paling penting atapnya dulu nih kalau saya, menurut Iya kan? saya gitu. Atapnya dulu kan. Mm, 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 Atapnya mm, mm. dulu. Jadi Jadi kalau bukan untuk udah bukan atapnya kita baru. mau ngedesain yang penting atapnya dulu, bukan itu maksudnya. Tapi kalau mau spend money paling baik, saya lebih seneng ke arah ke penutup atapnya dulu, terus penutup lantai, terus handle pintunya juga gitu segala macam gitu. Mm-mm. Iya, yang berhubungan sama cuaca kali ya Mas ya. Jadi supaya karena kan Iya, iya, bagian nggak luarnya mungkin ya. bocor gitu. Betul, Ya. betul. Kebanyakan yang paling Mas Andika alami nih kalau misalkan untuk konsentrasinya budget itu biasanya Hmm. atapnya itu penutup atapnya pakai apa tuh Mas? Eh, biasanya yang sesuai dengan iklim kita ya atap yang tropis lah ya, maksudnya dengan apa shading lah dengan tritisan-tritisan. Biasanya atap limasan, pelana gitu. Itu sebenarnya bentuk atap yang paling cocok di sini. Bukan berarti bangunan-bangunan yang pakai dak beton itu nggak bisa, bukan. Cuma mungkin perawatannya, terus durability-nya perlu diperhatikan gitu. Jadi maintenance-nya perlu diperhatikan. Kalau kalau misalnya di negara tropis kayak kita ini kan kadar ultravioletnya kan tinggi sekali itu. Jadi kalau atap dak tuh kadang bisa ditemuin karena pecah segala macam. Jadi perlu di maintain lah. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Cuman hal-hal seperti itu harus tetap diperhatikan gitu. Yang berhubungan sama cuaca. Terus kalau misalkan kayak selain atap gitu apa tuh Mas? Apanya? Selain Maksudnya gimana? atap, selain penutup, selain bentuk atap, biasanya apa lagi sih concentrate-nya? Lebih ke apa gitu? Denah sih, itu penting. Denah, denah, denah. Denahnya yang paling penting. Jadi bagaimana denah Luas itu luas ruang ya uh, jatuhnya. sebenarnya bukan luas ruangnya, sebenarnya konfigurasinya sih disesuaikan dengan habitnya, dengan perilakunya Hmm, si pemilik rumah nantinya. Kan activity ada juga yang misalnya gini dikerjain. contohnya, ada uh, klien yang memang butuh ruang tamu, ada juga klien yang tidak butuh ruang tamu. Nah itu kan biasanya ada alasannya. Jadi memang kayak zaman sekarang juga sebenarnya walaupun ruang tamu juga nggak terlalu banyak dipakai ya. Kalau buat halo, Iya, halo? Agak putus-putus ya, mungkin jaringan saya agak ngelek lagi nih. Oke, sepertinya agak terputus. Coba kita tunggu dulu ya.
Halo. Udah ya, udah mulai stabil lagi ya. Kan Mbak, makanya di Pas ada yang nyapa dari siapa tuh tadi ya? siapa tuh? Hans, Pepski Oh, my teman bro. saya Hans namanya. Teman saya. Ya, lanjut lagi. Tadi Halo kita Hans. kan ngomongin soal Ya, gimana konfigurasi gimana tadi ruang sampai tadi mana ya, tuh? Mas. Ya, Konfigurasi konfigurasi ruang maksudnya ruang. ya layoutnya harus disesuaikan sama pemilik rumahnya gitu. Yang tadi saya contohin kan misalnya ada orang yang suka ada ruang tamu, ada juga yang nggak suka ruang tamu. Maksudnya gini, jadi ada kalau misalnya kayak di kota sekarang nih, di kehidupan urban kan jarang orang yang walaupun ada tapi biasanya jarang dipakai. Biasanya kan kalau tamu-tamu yang datang ke rumah itu biasanya kan teman-teman terdekat. Biasanya masuk langsung ke living room, ke dining room, biasanya gitu kan. Iya, Nah itu salah satu contoh bentuk di mana denah itu akan menyesuaikan dengan eh, pemilik rumahnya gitu. iya. Kembali ke habitnya atau activity-nya si Iya, user ya, perilakunya Mas ya. dulu. Hmm. Ya, terus misalnya ada juga yang kayak ada yang suka kamar tidur tuh ada walking closetnya gitu. Jadi ada walking closetnya lalu ada toiletnya. Tapi ada juga yang memang sukanya kamar tidur ya udah lemarinya ada di samping misalnya gitu. Ada di sekitaran tempat tidurnya. Tapi kan ada juga yang memang harus ada walking closetnya. Jadi tempat tidur ya tempat tidur. Kalau naruh baju ya harus ada walking closetnya, harus ada wardrobe sendiri gitu. Terus kamar mandinya Biasanya ya di kayak dalam gitu. walking closetnya lagi gitu. Berarti biasanya Mas Andika tuh tanya-tanya terus dong. Agak bawel ya berarti di depan ya kalau kita mau mendesain. Kenapa? Kalau kita mau mendesain nih di awal kita banyak nanya terus dong ya berarti kayak atau kita mesti Oh iya, mempelajari pasti Mbak. si klien Iya, kita iya. gitu. Harus banyak, iya harus banyak ngobrol dulu Mbak sama yang punya rumah biasanya. Jadi kita nyoba kenalin dia dulu, terus habitnya kita tanya-tanya. Mulai dari hal yang berhubungan dengan rumah itu sampai yang nggak berhubungan dengan rumahnya. Contoh kayak hobinya tuh apa? Karena kan gitu. Misal dia hobinya ngumpulin mainan, berarti ada space tuh buat naruh pajangan-pajangan mainannya. Atau dia hobinya ngumpulin sneakers gitu. Ya udah kita siapin satu ruangan untuk sneakers. Biasa gitu. Terus atau misalnya kayak ada yang hobi traveling gitu kan, ya udah kita sediain ruang luggage. Kan luggage room itu kan kadang perlu kadang enggak kan. Tapi kalau orang yang suka traveling biasanya dia punya ruang buat naruh koper-kopernya itu loh. Dan biasanya Hmm, koper-kopernya itu ditaruhnya bukan di gudang, justru karena dia sering traveling ya taruhnya di area-area yang prime gitu, dekat living room atau dekat teras, bukan teras, dekat ruang tamu misalnya, dekat powder room atau di bawah tangga utama, biasanya kayak gitu-gitu kan. Jadi itu yang kalau misalnya kita nggak nanya, kadang Hah? nanti kita udah bikin denahnya nih ntar pasti berubah lagi gitu. Jadi biasanya kalau saya biasain ngobrol dulu sama yang punya rumahnya. Jadi jadi itu yang kayak ngebentuk seorang arsitek tuh kayak nggak pernah bosan ya kayak karena setiap klien tuh bakalan beda-beda, setiap penyelesaian desain tuh bakalan beda-beda gitu kan, ngikutin Iya si benar, perilaku benar, klien benar. kayak gitu ya. Betul sekali. Jadi memang tiap manusia kan diciptakan memang berbeda-beda, gitu. Seleranya pasti berbeda. Dan menurut saya itu adalah bentuk kolaborasi antara secara personal antara arsitek sama kliennya gitu. Jadi kalau saya misalnya ngedesain jarang satu rumah itu misalnya kliennya satu dengan klien satu lagi itu sama tuh hampir nggak pernah sih. Karena pasti ada bedanya karena yang satu misalnya sukanya warna hitam, yang satu sukanya warna coklat gitu kan, itu udah pasti beda kan. Jadi nggak ada yang generik kecuali memang kayak misalnya saya pernah ngedesain rumahan, nah itu baru kan memang dibikinnya memang massal. Misalnya kayak satu klaster ada dua tipe, nah itu memang sama. Tapi kan itu rumahnya tidak custom gitu, tidak personal gitu. Jadi antara antara arsitek dan developernya Iya, itu iya, bedanya. iya, iya. Nah, ngomongin tadi kalau kita kan berarti ini lebih untuk tema kali ini kita lebih ke personal gitu ya konsepnya ceritanya nih, lebih ke personal Iya sih house kayaknya ya. ya kan? Ini bias ya Nah, dari konteksnya ya. kalau yang kayak tapi masih banyak ya Mas untuk yang Kenapa? desain personal house di kondisi kayak gini.
Mungkin dia renovasi atau dia penambahan ruang gitu di rumahnya. Gimana gimana, sorry mbak, putus-putus mbak, sorry bu, bisa Di diulang. kondisi kayak di kondisi belakangan ini masih banyak yang bikin personal house juga kan ya? Masih banyak apa, sorry? Masih banyak yang bikin rumah tinggal untuk diri dia personal house. Project-project personal house gitu. Eh masih, tapi nggak terlalu banyak sih Udah seheboh dulu nggak kayaknya. kemarin-kemarin ya, tahun sebelumnya ya. Iya iya, jadi mungkin sekarang orang lagi nahan nahan keuangannya gitu kan, lihat kondisi sekarang juga apa, Nah, kurang pengennya kurang apa gitu ya. memungkinkan lah untuk spend budget yang besar gitu. Kecuali memang mereka sudah punya budget dari tahun 2018 atau tahun-tahun sebelumnya, memang mereka sudah punya uang itu kan. Nah, itu tetap berjalan gitu proyeknya. Kayak misalnya kayak Mas saya ada nih, satu proyek di Kelapa Gading itu masih jalan. oh di Kelapa Gading. Mas nih, Nah, mana sih yang harus diprioritaskan, prestis atau budget? Nah, jadi misalkan si orang ini dia prestisnya wah gitu, tapi sebenarnya dia budgetnya ya buat rumah yang mungkin dia punya rumah beberapa gitu. Jadi dia mikir, oh hmm, ya udahlah budget aja, tapi dia tetap mau mencerminkan ke kemewahan dirinya atau ke aktualisasi dirinya gitu. Nah, itu gimana tuh? uh, kalau saya sih biasanya lebih realistis ya. Jadi kalau saya lebih pendekatannya, kalau memang itu ya budgetnya dulu sih. Kan budget kan bisa dua, budgetnya tinggi atau enggak gitu. Kan kalau mau bisa presis itu kan sebenarnya, uh, maksudnya parameter prestisnya tuh apa gitu. Prestis rumahnya tuh mewah sekali sampai orang-orang melotot gitu, rumahnya sampai ada emasnya gitu misalnya di temboknya. Atau yang prestis tuh buat buat dirinya sendiri. Menurut gue nih, menurut klien tuh, wah prestisnya dia tuh ya udah rumahnya nyaman, dilihat orang bagus gitu. Tapi kalau mendesain di luar budget klien itu biasanya sulit mbak, terus terang, karena kita harus sesuaikan dengan kemampuan kliennya kan, dan kita juga harus educate kliennya gitu. uh, Ya kadang itu susah sih, kadang kan klien kan nggak bilang kan budgetnya ada berapa, kadang ada yang gitu kan. Misal kita udah Nah, desain bagus iya betul. banget gitu, ntar, nah itu tuh emang itu hal yang menurut saya selalu sulit ya. Jadi banyak banget sih klien yang misalnya mau desain tuh, nggak banyak sih, ada misalnya kayak orang-orang yang lebih tua dari saya lah. Jadi mereka kalau mau desain tuh nggak pernah bilang saya punya budget sekian gitu, kira-kira bisa nggak, enggak, mereka suruh kita ngedesain dulu, terus tiba-tiba udah nih udah didesain, tiba-tiba ada QS-nya atau estimator, pas dilihat budgetnya wah over budget nih. Nah dia tuh nggak bilangnya paling, mas mendingan yang ini diinin dulu, jadi mau nggak mau di value engineering dikurang-kurangin. Nah itu menurut saya akan memperlambat, nggak, maksudnya bukan gak enak, hambatannya adalah proses desain menjadi lebih lama gitu. Tapi kalau misalnya memang dia dari awal udah declare, oke budget saya sekian, gimana mas supaya kelihatan bagus, nah itu buat kita sebagai arsitek lebih mudah sebenarnya. Oh kira-kira misalnya kalau prestisnya mewah gitu, ya udah, misalnya kalau mau kelihatan mewah misalnya di ruang tamunya deh, atau di ruang keluarganya, atau di powder room lah, di kamar mandi yang untuk tamu, misalnya misalnya pakai pakai di depan nih atau di lantai satu, gagangnya pakai dari Kenari Jaya yang mewah sekali gitu, yang kelasnya paling atas gitu misalnya kan. Terus di lantai duanya kita downgrade lah, maksudnya kita pakai misal produk Kenari Jaya yang kelas nomor 2-nya gitu, yang lebih murah gitu, atau yang kelas nomor 3-nya. Terus lantainya juga sama, misalnya lantai di bawahnya tuh marmer, ya atasnya pakai homogeneous style gitu. Itu kan masih bisa diakalin gitu, asal maksudnya budgetnya oh sekian gitu. Jadi kita bisa nge-breakdown gitu, arsitek bisa ngira-ngira, yaudah deh biar biar tetap ada prestisnya, lantai satunya aja ya gitu pak bu, kita bikin begini begini begini, tapi lantai duanya kita kurangin gitu. Atau misalnya banyak trik sih sebenarnya, atau misalnya ceilingnya kita Gimana tuh? rendahin sedikit gitu, itu kan bisa menghemat budget juga. Nah, tadi kan kita ngomongin price, berarti kan lebih kayak lebih enak tuh di depan ngomongin budget. Biasanya nih, yang sering Mas Febs hadapi nih di pada project gitu ya. Nah, itu Hmm. biasanya tuh kalau yang klien perempuan sama yang laki-laki tuh
yang sering ditemuin tuh masalahnya apa sih kalau sama prestis antara klien personal house perempuan sama personal house laki-laki gitu biasanya? Eh, personal house antara yang punya Lebih laki-laki, ribet mana yang gitu? punya Atau kenapa? lebih ribetnya yang mana atau lebih unik yang mana gitu? Oh, kalau saya sih nggak pernah merasa diribetin klien sih sebenarnya. Tapi kalau yang biasanya ya ini agak seksis dikit ya, tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi kalau kelebihan perempuan itu, kalau mau ngedesain itu, dia lebih detail menurut saya. Maksudnya kayak perintil-perintilnya itu dia notice gitu. Ntar dia gagang pintunya mau warna apa, kamar tidurnya mau warna apa, terus kesetnya, racksnya, terus bednya kayak gimana, dia biasanya lebih detail. Tapi kalau laki-laki tuh biasanya pokoknya yang penting dia nanya nih, gini. Pokoknya gua ada ruangan buat kerja, buat ngerokok apa segala macam. Nah dia lebih general biasanya kalau laki-laki. Tapi Lebih ke kalau ruang perempuan ya justru perintil-perintil ya. kecilnya tuh, ah kenapa? Lebih ke ruang. Kalau yang kayak perintil-perintilannya udah hitam Biasanya aja iya gitu sih. biasanya. Iya nggak sih? Lebih lebih Gitu ya kali. ya bukan lebih ke ruang juga sih. Saya bisa bisa asumsiin bahwa kalau perempuan lebih detail sih dan lebih biasanya mereka lebih tahu maunya gimana gitu rumahnya biasanya. Tapi kalau laki-laki kan lebih, jadi misalnya kayak misalnya saya punya klien suami istri nih. Eh, biasanya yang laki-lakinya tuh lebih 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 chill lah, lebih santai gitu. Nah, ibunya tuh biasanya yang lebih concern itu ke desain interiornya gitu, perintil-perintilan kecil gitu. Tapi nggak semua sih, ada juga yang memang istrinya lebih nerima apa adanya, pokoknya terserah apa kata suaminya. Nah, itu juga ada sih. Nggak mesti juga kayak begitu. Tapi kebanyakan case-nya perempuan kadang suka lebih detail ya, konsentrasinya dia sama yang desain yang estetik-estetiknya gitu justru ya. Ya, ya, ya. Warna tuh kayak kalau buat saya mereka lebih lebih concern lah, lebih Nah, concern. nih Mas, ada pertanyaan nih. Bagaimana sih tipsnya kalau ada klien yang cerewet banget, sedangkan dia punya budget pengennya murah, pengennya bagus gitu. Nah, itu gimana tuh? Yang pertama harus sabar. Yang pertama sabar. Sabar. Kedua harus sabar juga. Ketiga juga harus sabar. Yang keempat Sabar ya revisi. banyak banget. Sabarnya 3 kali ya. Sabarnya harus 3 kali tuh. Dan kelima, menurut saya harus sambil dieducate sih, harus sambil diedukasi, dikasih tahu sih. Maksudnya dan untuk kliennya seperti itu ya harus dikasih tahu logikanya gitu. Maksudnya bukan logikanya aja sih. Maksudnya harga barangnya ya kita harus harus jujur sama dia, harus bilangin. Tapi Reason itu kenapa agak gitu tricky ya. juga sih Mbak. Kadang ada yang misalnya kita ada yang senang misalnya kalau yang seumuran sih biasanya ngebilanginnya enak gitu. Tapi kalau yang lebih senior dari kita tuh kadang kita tuh kayak gimana cara ngomongnya ya? Bukan, maksudnya takut tersinggung apa gimana tuh. Jadi ya harus disabar-sabarin dulu sambil pelan-pelan aja. Ditelatenin gitu. Dan kalau memang budgetnya nggak masuk ya itu tadi saya bilang. Yang keempat ya sering-sering revisi. Biasanya begitu. Sabar, Nggak ada sabar jalan sama lain ya. pelan-pelan. Maksudnya iya, karena rumahnya rumah dia Mbak, kita nggak bisa intervensi terlalu jauh. Tapi ya mereka tetap harus kita kasih tahu bahwa budgetnya tidak mumpuni untuk keinginan yang seperti itu. Gitu. Nah, biasanya juga kan Sering kalau Mbak, yang personal itu sering house, sih, sering banyak. nah Kenapa? biasanya kalau personal house juga udah itu kan biasanya kadang ada yang berkeluarga gitu kan. Jadi antara suami istri cekcok nih depan kita nih gitu. Nah itu kayak gimana tuh Hmm, biasanya ngadepinnya? itu sering terjadi Mbak. Dan itu pasti terjadi kayaknya. Hampir hampir nggak mungkin nggak terjadi sih cekcoknya. Tapi ada yang cekcoknya memang heboh, ada yang cekcoknya kayak malu-malu gitu. Tapi saya bilang itu bukan cekcok sih, itu cara mereka menyampaikan keinginannya ke arsitek gitu. Tapi masalah menang sama kalahnya itu kadang kalau kita jadi arsitek itu kadang ya udah tunggu aja deh, jangan ikut sampai. Saya juga kadang berusaha menengahi atau ya udah biasanya ya udah bapak sama ibu pikirin dulu deh nanti keputusannya baru ke saya gitu, biasanya gitu.
Kalau yang Gitu ya. seumuran sih masih enak ngobrol, masih santai gitu. Ah udahlah lu ngalah aja bisa gitu ya. Tapi kalau yang lebih senior kan kadang berantem lagi nih. Wah berantem nih. Jadi diem dulu deh. Jadi sekarang dia bilang, Bu, Pak, nanti kalau sudah ada keputusan baru bilang ke saya ya. Nanti saya tinggal tinggal kerjain aja. Maunya Apa gimana? sih biasanya problem yang bikin paling ribut tuh apa gitu? Yang paling sering bikin yang ini maunya ini, yang ini maunya itu gitu. Biasanya kamar mandi, kamar tidur, Oh, itu biasa itu. Terus dapur, desain dapur, yang lain-lainnya. Terus kayak ada nggak ada kolam renang tuh, wah itu saya hampir sering tuh, yang satu mau ada kolam renang, yang satu nggak mau, dan satu nggak mau ngurus, ya itu tuh. Terus masalah kolam renang taman gitu, itu. itu sering banget tuh. Itu kamar mandi, Tapi tempat kalau tidur tuh misal udah, kamar tidur sering banget. Terus kamar anaknya mau ada di kamar mandinya di dalam apa enggak, mau ada TV-nya apa enggak, nah itu sering tuh, sering banget. oh kayak gitu ya. Pengadaan ini ya, fungsi-fungsi tertentu gitu. Yang kadang Mm-mm, si A mm-mm. kayak enggak, yang satu ya udahlah adain gitu. Namanya orang tua kan kadang pengen Iya, ngasih yang iya, iya, bagus atau gimana gitu kan. Atau selagi ada iya, iya, budgetnya kadang mungkin gitu ya. iya. Tapi pas Enggak, dijalanin tapi buat pernah apa nemuin ya? juga yang, tapi jangan salah, kayak handle pintu pun itu bisa beda, bisa beda pendapat tuh suami istri. Yang satu mau warna Iya ya black, yang karena satu mau warna bronze gitu. Iya, sering-sering. hmm, Ya, pasti iya ada lah, gitu. karena kan dua dua pikiran itu kan dijadiin satu untuk rumah impian mereka gitu. Nah, mereka pengen punya personal room-nya, personal touch-nya, itu menurut saya wajar sih. Dan menurut saya Bener. cekcok Kadang tuh bagian dari diskusi gitu. kadang tuh aku juga gitu ya, diminta nih mau spek, udah nih apa aja deh, pilihin aja mbak speknya. Terus kalau speknya nanti Itu paling susah nyesek loh. gimana gitu, kayak gimana sih gitu kan. Kayak bingung gitu. Iya, iya. Kadang kadang kalau menurut saya, kalau klien yang pertama kali ketemu diem aja dan nggak tahu dia mau apa, itu lebih sulit dibanding yang, saya lebih suka yang cerewet, tapi bukan cerewet ya, maksudnya banyak tahu apa yang dia mau gitu. Itu Iya, lebih enak tuh bener. kita. Uh, tapi kalau yang Ngerti diem aja apa tuh ya. agak bingung gitu. Aduh, kasih yang gimana nih ya, maksudnya modelnya kayak gimana ya, dia nanya kayak apa ya. Yaudah deh bikin dulu deh, tapi ntar kalau misalnya udah gitu, oh saya nggak suka yang gini gini gini, nah udah bikin lagi alternatif dua, sampai sekian banyak alternatif tuh baru digambar konsep. Ntar baru nih, oh setelah gambar gambar ketiga keempat, biasanya secara otomatis kita mulai tahu nih, oh dia pengennya maksudnya arahnya ke situ. Tapi memang mereka harus dipancing dengan gambar gitu. Tapi ada juga saya lebih suka yang memang banyak 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 kasih tahu mereka maunya apa di awal, ada reference banyak. Nah itu saya lebih senang. Maksudnya secara visual, mereka biasanya orang-orang yang visual ya, maksudnya mereka emang udah tahu nih bentuknya gimana, warnanya. Nah itu lebih enak sih menurut saya. Tapi gimana caranya dari kepingan-kepingan Bener-bener. puzzle yang kecil-kecil itu kita jadiin satu gitu. Nah nih, Ya. jadi kan tadi kalau dari Mas Adika tuh aku nangkepnya tuh kayak ada yang klien yang usianya lebih tua, sama kayak ada yang milenial-milenial gitu yang kayak mungkin baru yang baru menikah terus dia pengen buat rumah gitu ya Mas ya. Nah, biasanya tuh yang bisa jadi referensi untuk kayak untuk keluarga kecil terus kayak kaum milenial bangun rumah tuh dengan budget yang nggak terlalu besar tapi tetap punya konsep yang prestige tuh gimana gitu. Hmm. Bangunan yang kecil tetap prestis ya untuk milenial, itu agak sulit ya. Biasanya sekarang lagi cenderung ke apa sih kalau misalkan kayak konsep-konsep yang mewah tapi budgetnya masih Minim masih ya. bisa gitu untuk anak-anak. Ya biasanya Kenapa mereka cenderung ke rumah kalau atau yang ke apart sekarang sih ada sih, kalau yang kayak gitu? kenapa apartemen sih Lebih biasanya, cenderung kalau ke kalau rumah. anak-anak yang sekarang ya lebih banyak untuk rumah pertama lebih banyak apartemen sih setahu saya ya, tapi bisa saja saya salah. Tapi kalau untuk rumah-rumah yang kecil ada juga sih, kayak rumah-rumah
60. Nah, itu sebenarnya seru sih. Maksudnya dengan budget yang minim gitu, tapi yang paling ya kita downsize aja sih. Tapi minimal tuh yang paling penting buat saya ya kalau rumah kecil itu pencahayaan alami itu bagus. Terus cross ventilation itu penting banget. Jadi mau rumah sekecil apapun asal dua hal itu udah dipenuhi menurut saya tetap tetap bisa prestis, tetap bisa bagus, tetap bisa nyaman menurut saya ya. I see. Cross ventilation tuh kayak ada backyard atau side yard gitu ya. Jadi kayak Ya, ya, di sana ya. ada Minimal pohon maksudnya gitu segala ya, kayak ada depan belakang tuh kayak ada bukaan, maksudnya kayak depan sama sampingnya tuh minimal ada taman kecil aja, yang penting bisa buat buka jendela gitu. Ada voice cahaya gitu ya. masuk, Kayak ada masuk. void, ada taman di belakang gitu. Walaupun kecil ya, Mbak, maksudnya yang penting tuh Bener. cahaya mataharinya tuh bisa enak. Kan beda ya, misalnya kita masuk rumah udah kecil terus kayak sumpek, nggak ada cahaya matahari tuh jadinya kan lembab ya. Tapi Mm-mm. kalau misalnya Bener. rumah walaupun kecil itu jendelanya cukup, penerangannya cukup, tata udaranya juga bagus, itu menurut saya enak-enak aja gitu dan bisa jadi prestis juga dengan ya prestis yang sesuai porsinya lah maksud saya. Ya, Bisa kok. bener Jadi nih. rumah mewah itu ya bisa gede bisa kecil, tapi maksud saya mewah, kalau saya menurut saya mewah tuh, kalau buat saya ya mewah tuh bagaimana rumah itu sesuai dengan apa yang saya impikan gitu. Mewah menurut saya. Jadi nyaman Karena kan gitu mewahnya ya. orang Kita beda-beda. yang pakai juga nyaman. Jadi di rumah tuh kayaknya betah. Terus kayak bangga. Maksudnya Ya, kayak gimana ya? Kayak bangga juga punya rumah. Ya udah sesuai keinginan saya gitu. Kalau mungkin iya, menurut iya. orang biasa aja gitu. Tapi menurut saya asal dia udah sesuai sama keinginan saya, udah nyaman buat saya, udah sesuai sama aktivitas saya, kebutuhan saya, itu udah Iya, mewah gitu ya. itu udah cukup sih menurut saya. Karena yang tinggal di situ kita bukan orang lain. Iya benar. Mas nih, ada yang nanyain prediksi model yang akan berkembang ke depan gimana? Apakah masih akan berlanjut ke model kontemporer atau minimalis gitu atau berubah atau gimana? Ya Mas Andika. Prediksi ya. Saya kayak peramal dong jadinya nih. Itu Apa ya? makanya. Kalau Eh, kecenderungan bukan prediksi klien sih. Saya bukan dan prediksi. Ini anak-anak. saya nggak bilang saya prediksi. Tapi kecenderungan sekarang itu orang banyak, ya dia tahu lah, orang banyak banget yang masa pandemi ini miara tanaman tuh, tanaman monstera lah apalah segala macam tuh mereka piara, bikin bikin taman-taman kecil tuh. Menurut saya mungkin 2021 rumah-rumah yang konsepnya green mungkin, atau taman-taman gantung itu mungkin, sorry bukan taman gantung, maksudnya tanaman-tanaman vertical garden itu mungkin akan rame lagi gitu, rame Jadi lebih ya nature gitu kalau ya, saya lihat kayak ya. nature Ya, saya gitu bukan ya. prediksi sih, tapi saya ngelihat dari Instagram teman-teman saya tuh, mereka tuh sampai hunting pohon tuh sampai wah gila. Kayak beli tanaman apa tuh namanya janda bolong 12 juta gitu. Wah gila. Ini apaan nih? Jadi mereka bikin urban Iya farming lah. benar. Istilahnya gitu. Urban farming. Iya brand farming. Sama ini ya kayak dried apa sih kayak bunga-bunga yang kering-kering gitu loh. Itu juga lagi yang coklat serba coklat-coklat. Iya, Apa iya, sih iya, itu iya, iya, sebutannya iya. Mas? Yang mana tuh Lupa deh maksudnya? nama ini. Putus-putus. Kayak konsep yang itu loh yang kayak semuanya serba coklat, terus kayak temboknya putih aja, Oh, apa ya? yang ada Industrial daun gitu. kering gitu kan. Oh, daun kering. Daun kering diapain nih Dried daun keringnya? flower yang suka Dicetak gitu. dibikin-bikin gitu. Kenapa? Putus nat. Iya yang suka ada kayak hiasan dried dried flower gitu loh, bunga kering yang dia kayak apa sih? Di Edelweiss yang lantai. kayak gitu-gitu. Gimana Penggunaan gimana? penggunaan material-materialnya lebih kayak ke kayu-kayu gitu maksudnya. Udah Oh kedengeran iya iya belum? iya iya iya. Maksudnya itu. Enggak, soalnya putus-putus jadi saya dengarnya Edelweiss doang gitu. Kering doang. Ah, ya, terus Nah, gimana? terus ada lagi nih yang tanya, apakah model rumah itu harus sesuai dengan lebar tanah atau gimana ya? Dari Bu Tri Natalis katanya.
Ya, gimana tuh? Model rumah harus model rumah harus sesuai lebar tanah. Luas Eh, tanah kali maksudnya Enggak ya? juga sih. Sebenarnya enggak juga. Jadi kalau 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 bahasanya arsitek tuh, jadi kita bicara meshingnya dulu, Tata. denahnya dulu dari dua dimensinya gitu. Eh, tapi maksudnya bukan model kali yang dimaksud dengan Putri ya. Maksudnya kalau tanahnya memanjang atau melebar itu mempengaruhi bentuk rumah kali. Maksudnya gitu kali ya. Iya, kayaknya gitu, benar. Lebih kayak ke belakang atau melebar gitu Oh ya? iya, kalau 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 bahasa modelnya dikaitkan dengan itu betul karena bagaimanapun bentuk denah, bentuk side plan-nya, maksudnya bentuk dasar rumah itu biasanya memang harus menyesuaikan tapaknya. Tapi yang paling Biasanya penting pernah, adalah yang mesti diperhatikan. Kenapa? yang paling penting? Tapi yang mesti diperhatikan adalah arah arah sinar matahari juga gitu. Kayak Nadia tahu lah kayak analisa-analisa zaman kuliah dulu. Jadi bukaan jendela di sebelah mana itu tuh juga mempengaruhi model rumah sebenarnya. Iya, iya. Bukan bukaan Nah, berarti jendela pintu itu mengikuti itu. kalau kita ngomongin tadi Dan balik lagi ke bentuk rumah gitu kan, berarti kan mm-mm. biasanya kalau untuk yang kayak budget-budget gitu, berarti ngakalin kayak luas ruangnya juga dong. Kayak misalkan kita punya standar Iya 4 harus. kali 4, berarti kalau budget bisa Iya, iya. dikurang-kurangin gitu ya. Bisa. Jadi kayak misalnya kamar tidur gitu. Misalnya 3x3 tuh bisa jadi apa aja sih? Kalau 3x3 tuh bisa masuk misalnya untuk nyaman tuh. Misalnya ya udah kalau ruangannya 3x3 kamar utamanya ya tempat tidurnya jangan pakai yang 2x2, pakai yang queen yang 1,6x2 gitu. Jadi kanan kirinya tuh masih sisa sekitar 70 cm 70 cm, nanti bisa dipepetin kanan kiri ya bisa. Yang penting furniturnya disesuaikan juga, jangan jangan pilih furniture yang memang kalau di kamar kali tiga yang terlalu besar gitu. Ya, Terus opening kayak opening ruang tamunya furniture juga juga ya. misalnya ruang tamunya cuman 4x4 ya sofanya jangan semuanya pakai yang triple seaternya atau yang double seater itu jangan pakai yang 2 sama 1 misalnya gitu jadi disesuaikan furniturnya yang menyesuaikan jangan pakai furniture yang memang kelihatan bulky dan besar-besar jadi ruangannya nanti jadi kelihatan sempit gitu jadi kalau misalnya kayak rumah yang budget yang kecil ya sesuaikan aja bentuk Untuk furniturnya dan bukaannya juga ukuran gitu ya. furniturnya kenapa. Ukuran bukaan furniturnya juga, misalkan dia bisa nih diakalin sliding gitu kan. Ya, betul. Ya kan? Pintunya dibikin sliding Gitu ya. bisa. Jadi jangan Diakalin. sampai pintu itu menghalangi sirkulasi biar maksudnya minimal orang bisa jalan lah, nggak kepentok lemari, nggak kepentok pintu gitu, atau nggak kepentok sofa, gitu aja sih diakal-akalin itu pasti bisa lah. Maksudnya nggak semua rumah yang besar itu juga enak ditinggalin, nggak semua rumah yang kecil itu nggak enak ditinggalin. Jadi tergantung si pemakainya aja, si penggunanya aja. Itu kadang kan ada misinterpretasi adalah misal rumahnya kecil wah sempit ya pas saya lihat ke rumahnya oh ya sofanya gede-gede gitu yang dipakai gitu jadi rumahnya kelihatan sempit gitu atau dipaksain pakai ada meja makan yang mejanya yang panjang gitu padahal kita bisa misal buat 6 orang gitu terus mejanya 1,8 terus lebarnya 90 padahal kita pakai meja yang bulat aja dengan diameter 1,5 tuh udah bisa gitu buat 6 orang misalnya gitu. Nih ada pertanyaan juga nih Mas dari siapa Apa? tadi? Harry. Pak Harry. Iya Bisa ya. nggak sih Mas pendekatan desain rumah dari pendekatan bentuk dulu, baru denah rumahnya yang menyesuaikan. Jadi mungkin dia bentuknya mau Bisa, yang gimana gitu. bisa. Itu bisa. Jadi kalau itu berarti kalau Nadia dulu pernah belajar itu namanya sistemnya kayak black box gitu ya. Jadi bentuknya Ya. dulu mau kayak apa, nanti dananya yang ngisi. Bisa. Cuman yang mesti diperhatikan sama owner sama arsiteknya adalah size-nya dulu nih. Maksudnya body
badan bangunannya dulu nih, mumpuni nggak buat masuk rumah bukan rumah, maksudnya buat ruangan-ruangan yang dibutuhin masuk nggak kira-kira gitu. Jadi memang harus di exercise sih, bukan berarti nggak bisa, itu bisa banget. Kadang juga saya sering gitu, jadi aduh kayak lagi suka bentuk yang prisma, yaudah saya bikin dulu deh prismanya di sini deh, misalnya dia agak melayang atau gimana. Tapi dalam bayangan saya udah Tapi sambil mikir, oh nanti kamar tidurnya udah ada di sini, nanti kamar anaknya ada di bawah 2, di atas 1, nah gitu-gitu, mesti sudah dipetain dulu. mm-mm. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Nah, sama satu lagi Mas, kalau misalkan kayak bentuk gitu kan bukannya ada bentuk-bentuk yang dihindari ya untuk kayak luas space gitu loh, kayak misalkan segitiga yang bersudut-sudut gitu kan biasanya dihindari untuk budget, apalagi konsentrate-nya. Bukannya justru malah Gini, nah jadi pendekatannya kan ini dulu. Kalau misalnya segitiga, memang dia akan menghabiskan banyak space atau enggak? Maksudnya eh, kalau masukin furniture susah memang. Kalau furniture yang beli atau enggak custom, untuk ruangan-ruangan yang bersudut-sudut tajam itu memang sulit. Tapi kalau misalnya memang custom, bisa-bisa aja. Cuman memang kadang ruangannya tidak terlalu nyaman. Tapi bukan nggak terlalu nyaman ya. Saya bilang gimana ya? Tergantung pemilik rumahnya juga sih. Kalau memang dia suka ruangan yang sudut-sudut ya, itu oke-oke aja, fine aja. Tapi buat orang yang kayak fobia sudut, ruangan sempit, itu tuh mah nggak ini, nggak pengen, pasti dihindari sama dia gitu. Dan biasanya kalau ruang-ruangan segitiga itu biasanya jadi feature aja sih. feature tuh apa tuh Mas maksudnya tuh? Jadi misalnya kayak ada bangunan misal segitiga gitu. Jadi biasanya kalau kalau saya ya, misal di ujungnya tuh kayak saya cuman kayak ada taman kering gitu, tapi bentuknya segitiga gitu. Tapi dari luar itu secara fasad dia utuh sampai atas lancip gitu. Tapi secara Oh iya ruangan dia sih, setback ke dalam gitu. tetap persegi atau ya Ya menyesuaikan kayak untuk itu permainan fasad sih, sudut. permainan denah aja. Nah, Mas nih, ada aku mau nyampein sedikit dari Kenari, ada year end sale promo. Jadi, enggak, year end promo untuk tipe Ken 520. Nah, dia itu free food pool gitu. Nah, ini promonya sampai akhir tahun. Itu keren banget tuh. Nah, ini Itu sih itu bisa digital lock sih. di handle juga ya, tapi bukan yang Ini bukan yang ada silinder doang ya. dia Ada bisa handle-nya ya. macam-macam sih, dia bisa kayak pakai pin number, bisa sama buka gitu sih, sama ada pin card juga, bisa pakai card gitu. Oh, bisa pakai kartu juga Gitu ya. macam. Iya, bisa pakai kartu Keren juga, tuh. IC card unlock gitu. Nah, ini dia Keren bisa keren. pakai kode, handle, sama tadi si cardnya itu kayak gitu. Tapi untuk Hmm. fingerprint sih ini Itu pakai murni. pakai apa, Nat? Pakai baterai ya? Iya, ini pakai baterai. Pakai baterai apa adaptor? Ini kalau- Oh, baterai ya, baterai kecil Iya. gitu. Oh, bahkan special price dari yang tadinya 3,520, 3.520.000 jadi cuma 2 juta. Oh, Lumayan juga ya. Dapat food pool lumayan, juga. Jadi sejuta. kayak untuk new normal kan, food pool tuh yang itu loh, yang kayak untuk kondisi new normal yang pernah aku ceritain juga tuh. Oh iya, iya. Jadi kayak Oh ya, kemarin kondisi saya new normal. dapat itu tuh dikasih ya. Betul Ah ya. ya, iya 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 kemarin ya dapat Oke, itu dikasih. itu berguna sekali itu buat ngedorong pintu itu. Gak perlu nyentuh-nyentuh jadinya kan. Bener. Nah, ih nggak terasa nih Mas, udah hampir mau 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak loh Mas Sejam ya. Ratski udah mau meluangkan waktunya berbincang-berbincang dengan aku di Bincang Kenari hari ini. Yap, sama-sama. Oke deh, Udah ada ya, udah yang satu mau jam ya. Oh iya. disampaikan nggak? Ada yang mau di Sampaikan ini nggak untuk viewer malam ini? untuk apa? Untuk apa ya? Apa ya? Kesan pesan gitu kalau misalkan untuk ngedesain atau apa selain Mungkin mungkin tips aja sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang memang
pengen punya rumah gitu, atau pengen mulai ngebangun rumah dari awal, dari nol gitu, ya kalau bisa ditentuin dulu nih budgetnya berapa gitu, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan sampai kalau misalnya sudah didesain gitu terus over budget jadi terbengkalai gitu rumahnya, kan ada juga tuh, itu sering kali terjadi sih, misalnya budgetnya dipaksakan, kayak proyek-proyek yang terbengkalai, misalnya ditinggal dulu nanti 6 bulan, setahun gitu belum ada atapnya, ya itu sayang sih kalau terkendala. Jadi menurut saya mau punya rumah dengan sudah menentukan budgetnya dulu, itu penting sekali sih. Jadi jangan sampai over budget lah, minimal disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu aja, dan itu memudahkan arsitek Untuk juga sih. viewers sahabat Kenari hari ini, jangan lupa untuk pikirin dulu budgetnya, dan kalau misalkan mau desain tuh inget-inget lagi kita punya budget berapa, jangan sampai nanti cicilannya gitu ya. Iya, yeah, benar-benar. Beli karena kan kita nggak tahu ya, kadang kita senang beli, ya kan gitu. Tiba-tiba udah Oke deh, duitnya udah habis aja ya. iya makanya. Oke deh, makasih banyak ya Mas Fafski udah bergabung di Bincang Kenari Sama-sama. kali ini. Kita keep kontak terus, oke? Siap, makasih Mbak Nadia. Sukses selalu ya, Ya, sehat. thank Oke, okay. you. Thank you, thank you. Nah, balik lagi. Aku mau ngingetin kalau Kenari Jaya itu ada year end sale sampai akhir tahun ini. Banyak banget produk-produk bestseller Kenari yang lagi dipromosiin. Salah satunya Digital Lock Can K5200 yang awalnya harganya 3.500.000-an, sekarang bisa dapat dengan harga 2.200.000. Nah, dan 2.200.000 ini mungkin udah termasuk PPN kali ya. Nah, kalian bisa dapatkan gratis 1 buah footpool juga gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan promo ini ya. Sampai tanggal 31 Desember jam 24.00 atau 23.59. Untuk informasi dan pemesanannya, kalian bisa langsung menghubungi customer service Kenari Jaya di nomor 0812 85677070. Saya ulang ya, di 0812 85677070 atau di 0819 0506 7171. Sampai di sini dulu bincang Kenari malam ini. Saya Nadia undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja dari saya. Sampai bertemu di Bincang Kenari episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.